Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 35, Dinar tunggu. Darwin menyusul Dinar yang berjalan keluar dari resto. "Kenapa kamu pulang tiba-tiba?" tanya Darwin mencekal lengan Dinar. "Karena ucapanmu." "Ucapanku?" Darwin mengerutkan keningnya. Menurutnya tidak ada yang salah dengan ucapannya. "Kenapa kamu mengatakan mencintai dan ingin menikah denganku?" balas Dinar. Tidak pernah mengira, jika tujuan Darwin mengajaknya makan malam untuk mengenalkan pada orang tuanya. "Apa yang salah? Aku hanya mengenalkan wanita yang kucintai dan aku tidak mencintainya," sela Dinar cepat. "Dan aku tidak pernah bisa menikah denganmu," tegas Dinar, sadar jika ucapannya akan melukai perasaan Darwin. Dinar hanya berharap Darwin tidak lagi menggantungkan harapan padanya. "Maaf," sambung Dinar yang langsung bergegas pergi menaiki taksi yang melintas. Darwin mematung. Ucapan Dinar benar sangat melukai perasaannya. "Sepertinya pertemuan mereka kacau," ujar Tiara kembali bergunjing. Melihat Dinar yang tiba-tiba pergi meninggalkan orang tua Darwin, Damar yang juga melihat pemandangan tersebut hanya tersenyum kecut. Tampak jelas jika cinta Darwin hanya bertepuk sebelah tangan. Setelah pekerjaannya selesai, Dinar bergegas meraih ponselnya. Ia mencoba menghubungi Cindy dan mengajaknya berbelanja. "Kenapa tidak diangkat?" gumamnya. Setelah beberapa kali menghubungi, tapi Cindy tak kunjung mengangkatnya. Berselang 2 hari Dinar tetap mencoba menghubungi Cindy, tapi tak sekalipun Cindy mengangkat telepon ataupun panggilannya. Ada apa dengannya? Merasa ada yang tidak beres dengan sahabatnya itu. Sore berikutnya Dinar mendatangi kantor Cindy. "Dinar." Cindy menghentikan langkahnya, melihat dari kejauhan Dinar yang tengah menunggunya. Cindy memundurkan langkahnya. Rasanya ia tidak ingin bertemu Dinar untuk saat ini. Sejak melihat Dinar tengah melakukan pertemuan dengan orang tua Darwin, Cindy yakin Dinar tahu jika dirinya menaruh harapan besar pada Darwin. Tapi Dinar justru seakan memupuskan harapannya. Cindy bergegas masuk kembali ke dalam kantor untuk menghindari Dinar. Di halaman kantor, Dinar terus mengarahkan pandangannya pada para pegawai yang keluar dari kantor satu persatu. Tapi Dinar tidak juga melihat Cindy. "Permisi," ujar Dinar menghadang pegawai wanita yang berjalan di dekatnya. "Apa pegawai berapa Cindy Cantika sudah pulang?" Dinar memilih bertanya. "Cindy, sepertinya sudah pulang," jawab wanita tersebut yang langsung berlalu pergi. "Sudah pulang." Dinar mengerutkan keningnya, merasa ia belum melihat Cindy sedari tadi. Dinar memutuskan untuk menunggu sampai kantor benar-benar sepi. Tapi Cindy tetap tak dapat ditemuinya. 1 minggu berselang, Cindy tetap tidak membalas pesan, juga tidak dapat ditemuinya. Dinar benar-benar dibuat tidak mengerti, dengan sikap Cindy yang seolah menghindarinya. Siang itu Dinar yang tengah berada di mall kembali mencoba menghubungi Cindy. "Halo Cindy." Dinar tersenyum sumringah. Gitu Cindy mengangkat teleponnya. "Kenapa pesanku tidak dibalas?" cecar Dinar. "Oh maaf aku sibuk," balas Cindy singkat. "Sibuk? Kamu sedang di mana? Kita bertemu di kafe biasa." "Maaf, aku sedang di apartemen. Ada keluargaku datang," tolak Cindy. Dinar menghela nafas kecewa. Namun beberapa detik kemudian, Dinar melihat wanita yang sangat persis dengan sahabatnya itu baru saja keluar dari toko buku. Dinar memicingkan matanya, melihat lebih jelas jika yang dilihatnya itu benar Cindy. "Jadi kamu sedang berada di apartemen?" tanya Dinar lagi. "Ya benar aku ada di apartemen." "Oh gitu, lalu sejak kapan apartemenmu menjadi toko buku?" ujar Dinar mendekat ke arah Cindy yang masih menempelkan ponsel di telinga. "Dinar." Cindy terlonjak kaget,
melihat Dinar yang sudah berdiri di sisinya. Jadi di sini apartemenmu? Dinar menunjuk toko buku di belakang mereka. Cindy hanya menggaruk-garuk kepalanya, yang tidak dapat berkutik saat dirinya terciduk berbohong. Kita bicara. Dinar bergegas menarik Cindy ke sebuah kafe. Jelaskan padaku, kenapa kamu berbohong? Dinar mulai menginterogasi Cindy yang hanya tertunduk takut. Cindy jawab, atau persahabatan kita putus detik ini juga, ancam Dinar pada Cindy yang tetap terdiam. Jangan Dinar. Walau Cindy merasa kecewa, tapi baginya Dinar tetap sahabat terbaiknya. Aku hanya tidak ingin mengganggu hubunganmu dengan Darwin, ucap Cindy menuturkan alasannya. Mengganggu hubunganku? Dinar justru tidak mengerti dengan ucapan Cindy. Ya, bukankah kalian sudah melakukan pertemuan keluarga? Aku melihatnya saat kamu bertemu dengan orang tua Darwin, lirih Cindy. Hubungan kalian pasti sudah sangat serius. Mendengar hal tersebut justru membuat Dinar tertawa. Cindy seperti tentara yang menyerah sebelum berperang. Oh itu, semua itu tidak seperti yang kamu lihat, ujar Dinar masih dengan tawanya. Maksudmu? Kali ini Cindy yang terlihat bingung. Malam itu Darwin memang mengajakku makan malam. Lalu Darwin mengenalkan orang tuanya padaku tiba-tiba. Dia mengatakan mencintai, dan ingin menikah denganku. Tapi aku pergi dan mengatakan aku tidak bisa mencintai, atau bahkan menikah dengannya. Jelas Dinar panjang lebar. Kamu mengatakan hal itu pada Darwin. Cindy tidak menyangka, jika Dinar tega berkata demikian. Tidak dapat dibayangkan wajah kecewa Darwin atas ucapan Dinar. Ya, aku mengatakan itu karena aku tidak mungkin memaksakan perasaan pada orang yang tidak aku cintai, tegas Dinar. Cindy tertegun. Ternyata ia sudah salah paham pada Dinar. Maaf, ujar Cindy merasa bersalah. Sudahlah, tidak apa-apa, balas Dinar memaklumi perasaan sahabatnya itu. Aku yakin kamu bisa meluluhkan hati Darwin. Dinar memberi semangat. Ia yakin Cindy wanita yang tepat untuk Darwin. Cindy tersenyum sumringah setelah mendengar penjelasan dari Dinar. Sayang, panggil Ibu Hanum menghampiri Darwin yang tampak merenung di balkon apartemen. Mama, suara lembut sang ibu membuyarkan lamunannya. Sedang memikirkan apa kamu? Selidik Ibu Hanum, memperhatikan Darwin yang tampak murung akhir-akhir ini. Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa, elak Darwin berbohong, yang sebenarnya masih memikirkan ucapan Dinar yang cukup melukai perasaannya. Untuk saat ini bahkan ia tidak ingin bertemu dengan Dinar. Sedang memikirkan Dinar, tanya Ibu Hanum menerka-nerka. Darwin kembali terdiam. Darwin, Mama rasa Dinar bukan wanita yang tepat untukmu. Maksud Mama? Darwin memasang wajah heran dengan pernyataan Ibu Hanum yang seolah tidak menyukai Dinar. Mama hanya merasa sepertinya Dinar tidak mencintaimu. Darwin kembali terdiam. Ucapan sang mama benar adanya. Mama rasa akan ada wanita yang lebih baik darinya. Darwin masih tetap terdiam. Wajahnya kini terlihat risau, sampai terdengar suara ketukan di pintu utama. Siapa? Biar Mama yang buka. Ibu Hanum beranjak dari duduknya bergegas membuka pintu. Malam Tante, sapa Cindy gugup saat melihat Ibu Darwin di balik pintu. Cari siapa? Tanya Ibu Hanum menatap gadis dengan senyum cerianya. Saya teman Darwin, jelas Cindy semakin gugup. Oh, teman Darwin, ayo masuk. Ibu Hanum tersenyum ramah. Sayang, ini ada temanmu, ujar Ibu Hanum pada Darwin yang hendak menuju kamarnya. Cindy. Darwin tampak terkejut melihat Cindy yang tiba-tiba bertamu ke apartemennya. Aku hanya ingin kasih makanan ini, barusan aku masak. Jelas Cindy menatap wajah dingin Darwin. Kamu baik sekali Inak. Kita makan sama-sama ya. Ayo Darwin, kita makan, ajak Ibu Hanum antusias. Aku sedang tidak lapar, ketus Darwin, melanjutkan langkahnya menuju kamar.
tanpa menghiraukan Ibu Hanum yang memanggilnya berulang kali. "Maaf ya, mungkin Darwin sedang capek," ujar Ibu Hanum merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, aku mengerti," balas Cindy tersenyum kaku. Kembali merasa kecewa pada Darwin yang selalu bersikap acuh padanya.